cabang dan rantingnya Muhammadiyah itu bisa disebut sebagai gerakan internasional, gerakan tingkat dunia. Muhammadiyah memiliki cabang dan ranting di seluruh Indonesia, bahkan ada provinsi baru di Papua, itu juga sudah langsung ada Muhammadiyahnya. Muhammadiyah itu ada di 29 negara di luar Indonesia. Yang terakhir itu Muhammadiyah Kuwait yang saya resmikan beberapa bulan yang lalu menjelang Muktamar Muhammadiyah Aisyah di Surakarta. Dalam rentang usia yang sangat panjang itu, Muhammadiyah alhamdulillah kehadirannya terus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, dan Muhammadiyah bisa senantiasa memberikan manfaat itu karena mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Muhammadiyah bisa senantiasa berkembang itu karena mengamalkan firman Allah, melanjutkan misi risalah dan misi nubuwah Rasulullah, yaitu menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu di mana saja Muhammadiyah itu berada, di mana saja Muhammadiyah itu berdiri, yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah adalah melaksanakan amal solih dan amal-amal yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Amal soleh itu adalah kunci untuk kita meraih kesuksesan, kunci untuk kita meraih keselamatan, dan kunci untuk insya Allah kita meraih surga Jannatun Naim. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu hidupnya merugi. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal solih, mereka yang senantiasa berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Manusia itu makhluk yang mulia, tetapi manusia itu bisa jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam bentuk yang sempurna. Kemudian Allah mengembalikan manusia itu dalam derajat yang serendah-rendahnya. Fisiknya itu, tubuhnya itu indah, tetapi pada saat mereka itu meninggal dunia, maka semuanya akan menjadi bangkai. Yang dulunya gantengnya luar biasa, kalau sudah meninggal dunia jadinya bangkai. Yang dulunya cantik luar biasa, begitu meninggal dunia jadinya bangkai. Waktu masih cantik yang tertarik banyak, tapi waktu sudah dibungkus kain kafan semuanya pada berlarian gitu.
Tetapi ada yang membuat manusia itu tetap menjadi sempurna, tetap menjadi mulia, yaitu iman dan amal soleh. Mereka yang menjadi mulia itu, yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya apa? Maknanya perbuatan baik kita itu bisa membuat mungkin jasad kita ini sudah menjadi bangkai, tetapi kalau dia orang yang baik, kalau dia orang yang beramal soleh, dia tetap dicintai oleh manusia yang lainnya. Bahkan kalau kita itu menjadi orang yang baik, orang yang tidak bertemu dengan kita pun akan memuliakan kita. Contohnya misalnya Bapak Ibu pernah ketemu Nabi Muhammad? Boten. Nate Pak Bu? Boten nggih? Nggih, nek ketemu Muhammad nggih sering gitu. Nggih. Muhammad sinten mawon, Pak? Kathah nggih, kathah nggih. Tetapi kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad, walaupun orang itu tidak pernah bertemu, mereka membelanya luar biasa. Karena amal-amal beliau, karena kemuliaan akhlak beliau. Bapak Ibu, enten ingkang sampun haji umroh? Nggih, nek ketoke ndeloke wong Bumi Ayu iki umrohe bolak-balik gitu. Bojone jenenge umroh. Apa bojone jenenge umroh, Pak? Ah niku gurune kula riyen namine Bu Umroh. Gurune kula Bu Umroh niku ayu riyen niku. Mulange pinter, sakniki pun sepuh Pak. Kula mawon pun sepuh napa mulai gurune kula gitu. Kalau Bapak Ibu tindak umroh, tindak haji, ziarah teng Madinah, apa yang paling mulia dan paling bahagia kita rasakan? Kalau kita berdoa di Raudhah. Itulah janji Allah bagaimana memuliakan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Selain Allah menjanjikan dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu dengan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seringkali kita mendengar apakah itu amal soleh, tetapi mungkin sebagian kita tidak semuanya memahaminya. Kalau kita itu mendapat kabar ada saudara kita, keluarga kita yang memiliki anak atau cucu, kita langsung mendoakan semoga menjadi anak yang solih atau anak yang solihah. Tapi anak soleh itu yang seperti apa? Kadang-kadang kita sering mendengar kalau di kampung saya itu yang namanya amal soleh itu ya orang melaksanakan sholat, orang berpuasa, dan berbagai amalan-amalan ibadah yang lainnya itu disebut sebagai amal yang soleh. Tetapi kalau saya perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran berbicara mengenai perbuatan manusia, nah perbuatan manusia itu di dalam Al-Quran paling tidak disebutkan dalam 4 atau 5 lafaz, atau kalau dalam istilah kampusnya itu 4 atau 5 konsep. Nah, cuma konsep ini bahasa Bumi Ayune apa yang orang ngerti? Ya konsep nih, konsep, jangan keliru konsep. Perbuatan manusia itu di dalam Al-Quran disebutkan yang pertama dalam lafaz amal, amala, yang kalau amal itu hampir sebagian besarnya disebutkan dalam hubungannya dengan iman
dan amal yang solih. Di Quran itu saya menemukan hanya ada satu di mana perbuatan manusia, amal manusia itu disebutkan innahu amalun ghairu solih. Yang hampir seluruhnya itu adalah amanu wa amilus solihat. Sehingga kalau orang itu beramal, sesungguhnya amal mereka itu, perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang baik. Nanti saya akan bahas lebih lanjut soal itu. Yang kedua itu kasaba. Kasaba juga artinya berbuat. Sering diartikan bekerja. Di dalam Quran disebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita baca agak panjangnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ki pada hafal kabeh ya. Sering diwaos tahlilan nggih. Allah itu tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya perbuatan baik itu akan diberikan pahala dan perbuatan dosa itu akan diberikan siksa. Jadi kalau kasaba itu perbuatan yang umum, bisa baik bisa tidak baik, tapi semuanya ada balasannya. Kasaba itu artinya bekerja dengan rajin. Sehingga dalam sebuah hadis, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul kasbi atibu, apa pekerjaan yang paling baik? Jawab Nabi, amalur rajulu biyadihi, orang yang bekerja mandiri, orang yang bekerja dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan ilmunya. Jadi orang yang tidak bergantung pada orang yang lain. Karena itu Islam itu berdasarkan hadis ini melarang manusia itu menjadi peminta-minta, kecuali kalau memang keadaannya sangat terpaksa. Nah, yang ketiga, perbuatan manusia itu disebut di dalam Al-Quran dengan lafadz fa'ala. Fa'ala itu juga artinya berbuat. Dulu waktu saya belajar nahwu di kampung dulu, mungkin di Bumiayu juga sama, itu kan selalu ada kalau bicara fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun, itu kan. Itu kan fa'ala segote fi'il madhi maknane wus gawe. Yaf'ulu maknane fi'il mudhari', itu kan. Segote fi'il mudhari' maknane lagi gawe. Karena itu maka fa'ala itu artinya berbuat. Yang berbuat itu rutin. Yang karena rutinnya maka dia seperti melaksanakannya itu otomatis. Makanya Bapak Ibu mungkin yang dokter atau yang perawat atau yang bidan itu mengenal namanya ilmu fa'al. Ilmu fa'al itu kan ilmu yang berkaitan dengan sistem kerja tubuh kita ini. Kalau orang sedang duduk kok menguap, itu artinya apa? Itu berdasarkan ilmu fa'al diketahui menguap itu berarti capek. Bisa juga menguap itu berarti ngantuk. Tapi tidak selalu. Makanya obatnya menguap itu ya tidur. Bapak Ibu yang seingkang tasih ngantuk pun lajengaken mawon ampun dipeksa. Karena kalau bisa pengajian dan tidur itu berarti pengajiannya berhasil. Berhasil membuat orang merasa tenang, saking tenangnya sehingga tidur. Tetapi di dalam Quran dikaitkan dengan apa yang sudah diperbuat manusia. Misalnya Quran mengkaitkan di antara ciri orang mukmin yang sukses, yang menang adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang berzakatnya itu sudah seperti otomatis. Enggak usah dikuyo-kuyo, enggak usah diperintah-perintah.
Kenapa berbuat zakatnya, melaksanakan zakatnya itu otomatis? Karena sudah biasa berderma. Kalau orang itu biasa melaksanakan sesuatu secara rutin, itu akan seperti ada refleks, seperti akan otomatis. Nah, tapi kalau orang itu tidak biasa melakukan, ya itu menjadi sangat berat. Eman-eman, duit oke sakmene kok diwenehke wong. Kadang malah ada yang komentar, dia enak aja modal miskin dapat bagian gitu katanya gitu. Nah, itu yang keberapa tadi fa'ala itu? Ketiga. Yang ketiga. Ini mulai kelalen ke. Yang keempat itu sa'a. Sa'a. Sa'a itu artinya bekerja dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa cinta terhadap yang dikerjakan itu. Nah, karena itu sa'a itu sebagian mengkaitkan dengan ibadah sa'i. Bapak Ibu kalau sudah tawaf, nah, yang berikutnya apa? Sa'i kan? Sa'i itu kan lari-lari dari Sofa ke Marwah. Itulah penjelasannya sa'a itu. Sofa itu artinya lembut. Nah, makanya sofa itu kan semuanya lembut, nggih. Oh, enggak ada sofa yang kayu itu enggak ada. Sofa kok atos dilunggui mare bokongnya pedes itu enggak ada. Lembut. Lembut itu menggambarkan ketulusan kita, keikhlasan kita di dalam berbuat sesuatu. Kelembutan itu menggambarkan kecintaan kita terhadap yang kita kerjakan. Nah, marwah itu artinya martabat, cita-cita yang luhur. Karena itu kita ini harus punya marwah. Kalau orang itu marwah itu kan dia punya keluhuran, berusaha berbuat baik supaya dihormati orang. Orang itu kalau berkata yang mulia, tutur katanya mulia, maka orang juga akan menghormati kita. Tapi kalau orang itu bertutur kata yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang kasar, orang juga akan berbuat yang kasar. Karena itu maka kita harus punya marwah, sehingga kalau orang itu bekerja dengan penjelasan kata sa'a itu harus mencintai pekerjaannya agar kita mendapatkan kemuliaan dari yang kita kerjakan itu, mendapatkan rizki yang berkah dan berhasil apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu kalau menjadi pegawai bekerja diberi tugas ya jangan ngomel. Bolak-balik nyong. Atau sudah bilangnya berangkat kerja tapi di kantor cuma ngobrol saja. Nah, itu tidak sa'a namanya. Saya kalau membina di Rumah Sakit Muhammadiyah itu sering saya bilang, Bapak Ibu kesini dulu itu melamar pekerjaan apa dipaksa bekerja? Ya melamar Mas Mukti. Lah kalau melamar pekerjaan diberi pekerjaan kenapa malah ngomel? Kenapa malah ngedumel, malah menggerutu? Kalau niatnya melamar pekerjaan, nah itulah yang dicari. Oh, dene golek gawean, diwenehi gawean malah ora dilakoni. Itu namanya jarkoni. Iso ngujar ora bisa nglakoni gitu. Karena itu maka Quran menjelaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali menurut apa yang dia kerjakan, dan yang dia kerjakan itu akan dilihat hasilnya. Karena itu kalau ada orang itu sukses, itu harus dilihat bagaimana dia itu bekerja. Kalau orang itu gagal, maka dilihat kenapa dia gagal. Kalau orang itu bekerja sungguh-sungguh dengan penuh rasa cinta, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia itu bahasa Jawanya menjadi orang yang mukti. Nah, makanya nama saya Mukti. Mukti kalau sering dipanggilnya Mukti pakai kaf, tapi aslinya itu Mukti bil ain wala bil kaf. Karena gara-gara ini saya dulu pernah ketika ke Afghanistan itu mau bertemu dengan kepala pengadilan agama Afghanistan itu mau ditolak. Karena ditulis di visanya pakai bahasa Arab itu Abdul Mukti pakai kaf. Dia tidak menerima saya karena nama Anda ini salah itu. Enggak ada namanya Abdul Mukti pakai kaf itu, enggak ada katanya. Nah,
Yang membimbing saya ini kan nggak bisa bahasa Arab, terus saya tanya, masalahnya apa? Kemudian ini, nama kamu ini salah. Oh, yang betul Abdul Mu'ti bil ain wala bil kaf. Oh, hadhihi sahih gitu katanya. Oh, itu benar. Baru saya boleh ketemu sama kepala pengadilannya itu. Kalau Abdul Mu'ti itu artinya hamba Allah yang maha memberi, maha dermawan. Jadi kalau Abdul Mu'ti itu makanya sering memberi, paling tidak memberi tausiah. Memberi tausiah. Karena itu maka setiap perbuatan kita itu akan ada hasilnya menurut apa yang kita kerjakan. Nah, yang kelima itu sona'a. Sona'a itu artinya bekerja giat. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan industrious. Industrious, orang yang industrious itu di atasnya diligent. Jadi kalau rajin dalam bahasa Inggris itu kan ada diligent, ada industrious. Kalau diligent itu lebih dikaitkan dengan kecerdasannya. Kalau industrious itu bekerja dengan tenaganya. Makanya bahasa Arabnya pabrik itu kan masna, artinya tempat di mana orang bekerja. Dan mohon maaf kalau orang itu kerja di pabrik itu kan rata-rata memang ya pendidikannya itu rendah. Ya lebih rendah itu. Kalau dalam istilah Bumi Ayu sering disebut dengan blue collar workers gitu. Gitu. Wong sing nyambut gawe nganggo color niku napa? Bukan warna tetapi penanda gini. Nah nek enten pendeta nggih, enten pendeta, enten romo niku agem baju kados baju koko, niku enten colore ngeten. Iku jebule iso dicopot. Nek lagi ning gereja dinggo set bar rampung gereja dicopot. Hampir sama kan orang Islam juga begitu kan. Kalau di masjid pakai sorban, di luar masjid sorbannya masuk dompet. Blue collar worker itu artinya pekerja kasar. Tetapi dia industrious, dia orang yang rajin bekerja. Nah karena itu maka ketika Quran bicara mengenai sona'a, itu juga bicara mengenai ada orang yang pekerjaannya diterima, ada orang yang pekerjaannya tidak diterima. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan 5 istilah yang berkaitan dengan pekerjaan itu, Islam mendorong kita untuk menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang rajin bekerja. Tetapi pada kesempatan ini ingin saya bahas sedikit saja tentang kembali ke tadi amal soleh itu. Muhammadiyah ini berkembang itu karena anggota-anggotanya senantiasa beramal soleh. Yang amal soleh di Muhammadiyah itu tidak hanya berupa amal-amal ibadah mahdhah, tetapi juga amal sosial. Karena itu maka amilus solihat, as-solihat itu kan jamak taksir, jamak yang pecah. Kan dalam bahasa Arab itu jamak itu kan ada 3, jamak mudzakar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. As-solihat itu artinya berbagai bentuk kebaikan yang bentuknya tidak ditentukan. Sehingga menurut pandangan Muhammadiyah, amal soleh itu adalah semua perbuatan baik yang kita laksanakan karena iman, perbuatan baik yang dilandasi oleh iman, yang diniatkan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya, itulah amal soleh. Amal soleh ini menjadi ajaran Al-Quran yang mendasari gerakan Muhammadiyah sehingga bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah, bagi Muhammadiyah amal soleh itu menurut saya maknanya itu ada 4, unsurnya itu ada 4. Perbuatan kita ini menjadi amal soleh kalau 4 unsur ini ada di dalamnya. Yang pertama adalah solihun niat. Kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah itu artinya kita mengharapkan ridho Allah. Dilihat manusia kita juga berbuat baik,
tidak dilihat manusia, kita juga berbuat baik. Itulah amal yang soleh. Karena ada orang yang berbuat itu karena ingin dilihat manusia, namanya ria. Kalau ria itu perbuatannya menjadi sia-sia. Orang-orang munafik itu kan ingin menipu Allah kan, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum gitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu diperintahkan melaksanakan sholat, ya sholat tapi sholatnya itu malas-malasan saja. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia itu ingin dilihat manusia dan tidak ingat Allah dalam sholatnya itu kecuali sedikit saja. Ikhlas itu rela tidak disebut, rela nggak dikenal. Makanya di Quran itu ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat napa Pak Bu? Kulhu. Kulhu. Tenggen kulhu niku enten mboten lafaz ikhlas teng mriku. Ndak ada. Kalau surat Al-Baqarah di dalamnya ada cerita tentang sapi betina. Kalau surat Ali Imran di dalamnya ada cerita tentang keluarganya Pak Imran. Kalau surat Al-Maidah di situ ada cerita tentang hidangan. Surat An-Nisa ada cerita tentang perempuan. Tetapi surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas di situ, tidak ada. Nah, itu maknanya menurut saya kalau orang itu ikhlas itu harus tulus karena Allah dan tidak dilihat manusia, tidak apa-apa. Karena yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Makanya kalau kulhu ini kan yang paling dihafal orang kan. Itu ada kawan saya dulu lagi belajar bahasa Arab. Sama saya dulu belajar bahasa Arab. Tutornya orang Mesir. Orang Mesir itu kan suka kalau ketemu orang itu tanya, sudah punya istri belum, sudah punya anak belum gitu. Nek teng mriki sami ngoten nggih? Sami. Nggih. Kalau di negara-negara barat di Eropa itu orang nggak boleh tanya tentang sudah kawin belum, sudah punya anak belum, itu kalau nanya itu dianggap itu kasar. Tapi kalau nanya pekerjaannya apa, gajinya berapa itu biasa. Nek teng mriki tanglet bayarane terus pundi? Saru ya Pak. Kenapa saru? Ya karena bayarannya enggak jelas. Izin. Yang pengen ngomong izin ya. Kalau mereka tanya begitu biasa, berapa, apa pekerjaannya? Waktu saya ke Amerika itu tinggal di rumahnya orang Amerika itu, dia petani jagung, tapi kaya raya, TV-nya itu kira-kira seluas gini nih, olahraganya golf. Jenengan olahraganya napa? Nah, jalan sehat nih, olahraga paling gratis nih. Nggih. Karena petani Amerika itu kaya dan semua pakai teknologi. Petani kedelai niku sugih di tengah Amerika. Indonesia niku impor kan 70% kedelai Indonesia niku impor saking Amerika. 70%. Karena apa? Teng mriki pun mboten sing nandur delai kan. Dan ndak ada, padahal kita itu kan delai. Tempe kan. Tempe itu hak patennya itu Indonesia, tapi delainya dari Amerika. Termasuk jagung itu kita juga impor dari Amerika. Kalau gandum 100% impor dari Ukraina, dari Rusia. Makanya ketika Ukraina sama Rusia itu perang, sing susah sing dodol bakwan. Karena kita gandumnya 100% impor. Gitu. Makanya kalau mereka itu perang, mereka juga susah, kita juga susah. Jadi jangan dikira mereka jasa yang susah, kita juga susah. Sing dodol roti juga susah. Meh diunggahke regane ora kuat, akhirnya apa regane ora mundhak, gur dikecilkan ukurannya itu. Biasanya bakwane niku siji wareg, saiki loro urung nendang. Mergo gandume larang. Makanya jangan pakai gandum, ganti pakai ketela. Nah, kalau pakai ketela pun kita tuh impor loh. Wes pokoke Indonesia niku kabeh niku meh diimpor. Termasuk tenaga kerja yo impor. Padahal ning kene sing nganggur yo akeh. Ya mbuh lah sing ngurus negara iku piye.
lagu nyambut kawin itu. Karena itu tutor dari Mesir tadi nanya, kam walad indak itu, anakmu piro? Dia karena nggak ngerti jawabnya, dia jawab saja lam yalid itu. Lam yalid. Ya kan artinya aku randu anak kan begitu kan? Padahal yang betul kan jawabannya yang betul itu kan mungkin ma inti walad, saya tidak punya anak. Tapi dia jawabnya lam yalid, itu saking semuanya hafal kulhu itu. Lam yalid itu. Itu tutor yang dari Mesir itu ketawa ngakak itu. Ketawa itu. Hampir sama dulu haji tahun berapa gitu saya baca di majalah itu, ada kan jamaah lagi di maktab gitu, AC ini ku pecah, AC-nya mati. Nah, terus ono petugasnya itu rano sing iso ngomong bilang askar maut maut gitu. Askarnya bingung siapa yang mati gitu. Terus akhirnya ada yang mungkin biasa ngaji ya Muhammadiyah, mungkin biasa ngaji askar hadhihi sambil nuduh teng asir niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Maksudnya asirnya mati gitu. Sejak kapan innalillahi kok jadi mati itu? Innalillahi itu kan kita baca kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, itu namanya innalillahi. Karena itu kalau ada orang diangkat menjadi pimpinan, itu kan tuntunannya kan bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak hanya kalau ada orang meninggal dunia innalillahi itu. Terutama kalau jadi ketua cabang itu innalillahi ketua cabang itu. Nanti ketua ranting innalillahi ketua ranting. Jadi sekretaris umum PP apa ucapnya? Ya innalillahi juga itu. Sama saja. Nah, ini kok sampai sini tadi apa ceritanya? Amal soleh itu ikhlas. Tidak terkenal, tidak apa-apa. Sekarang itu orang dikit-dikit itu selfie. Nyumbang 1000 niku lho dipoto di selfie. 1000 kok selfie gitu. Niku wis nembe umroh gitu, umroh tawaf. Langsung video nyong ki tembe tawaf ki tembe rampung gitu. Pamer meneh gitu. Nah, dan seterusnya. Ya selfie itu yang baik, ngaji begini di selfie bolehlah. Nyong tembe ngaji karo Pak Mukti kiye gitu. Tapi ikhlas itu mengharapkan ridho Allah, limardhatillah. Karena dengan orang itu ikhlas, maka dia berbuat bukan karena pujian manusia, dan dia berbuat itu karena panggilan imannya. Yang kedua, amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah. Kalau kaitannya dengan ibadah, itulah makna amal soleh. Kalau hubungannya dengan pekerjaan, amal soleh itu adalah pekerjaan yang kita laksanakan sesuai dengan profesi kita, profesional. Jadi yang pertama itu sholihun niat, yang kedua kaifiyahnya, cara kita bekerja itu harus cara bekerja yang sholih. Cara menanam bawang itu kalau nggak benar, nggak sholih ya keliru, bawangnya mati. Cara kita beternak ayam, ternak telur itu juga harus yang serius. Kalau nggak serius ya ayam telurnya, bebeknya nggak bertelur. Dulu saya ada teman saya Pak pemuda Muhammadiyah tanya ke saya, Mas Mukti saya ini kan pemuda Muhammadiyah, saya PNS terus saya nyambi ternak bebek, tapi kok telurnya nggak banyak gitu. Saya bingung jawabnya gimana. Terus ada teman yang jawab, ya karena Anda ternak sambilan jadi bebeknya bertelurnya juga sambilan gitu. Ya makanya kalau ternak ya serius itu, jangan sambilan. Oh nek sambilan ya bebeknya ngendoknya ya sambilan. Bangkrut itu Pak. Jadi menjadi guru harus guru yang profesional, menjadi petani profesional, menjadi dosen profesional. Kalau tidak profesional rusak pekerjaan itu. Nah yang ketiga, amal soleh itu harus mengandung manfaat, harus mengandung maslahat. Jadi tidak ada orang beramal soleh yang menimbulkan mafsadat, yang menimbulkan kerusakan. Yang timbul dari amal soleh itu adalah kebahagiaan orang lain. Ada orang sakit berobat ke rumah sakit Muhammadiyah kita layani, semuanya itu bermanfaat.
Sehingga kalau ada orang sakit berobat kita layani, orang merasa gembira dengan yang kita lakukan. Nah, yang keempat ini yang menjadi kunci juga adalah amal itu harus ada dimensi namanya islah atau peningkatan atau pembaharuannya, atau harus ada tajdidnya. Dan oleh karena itu maka kita ini menjadi orang yang sukses kalau kita itu bekerja tidak begitu-begitu saja. Kita bekerja itu harus ada peningkatan pekerjaannya itu. Kalau orang itu menjadi pegawai, ada kan namanya continuing professional development. Nah, itu bahasa Bumiayunya itu. Jadi harus ada upaya peningkatan kualitas diri. Jangan mentang-mentang sudah pernah jadi guru, terus kemudian tidak berusaha meningkatkan kualitas. Oh, kita tergilas kalau nggak meningkatkan kualitas. Sudah punya, oh ini artinya sudah selesai nggak Pak? Oh belum. Kenapa Pak? Oh syuruk, matahari terbit, nggih, syuruk, nggih. Saya kira ini artinya sudah habis gitu. Padahal lagi seneng-senengnya ini saya ini sudah habis ini. Harus ada peningkatannya. Cara kita berdakwah juga harus meningkat, harus kita perbaiki caranya. Karena kalau tidak, nah orang sekarang menyebut nanti kita itu terdisrupsi. Nah ini bahasa sekarang, katanya sekarang ini era disrupsi. Disrupsi itu artinya tercerabut Pak. Bojak gajik goncang gitu. Kenapa goncang? Karena kita ditinggal oleh yang lain. Dulu merasa ini sudah bagus, tapi nggak kita perbaiki, maka ketika ada yang baru yang lebih bagus, maka itu akan bisa mengalahkan kita. Sehingga kita itu harus berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita itu. Harus memperbaiki perbuatan kita, senantiasa meningkat hidup kita ini. Nah, tetapi yang menjadi kunci yang berikutnya, kenapa Muhammadiyah itu bertahan? Karena Muhammadiyah itu, amal-amal soleh itu tidak merupakan amal yang nafsi-nafsi, tidak merupakan amal yang sendiri-sendiri, tetapi amal yang diorganisasi. Amal yang diorganisasi itulah yang oleh Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha. Organisasi yang lain tidak punya amal usaha Pak. Yang punya itu kiainya, bukan organisasinya. Ngoten nggih? Nek Muhammadiyah ada rumah sakit, yang punya siapa? Muhammadiyah. Ada masjid, yang punya siapa? Muhammadiyah. Di beberapa tempat, saya tinggal di Jakarta itu ada masjid yang punya itu keluarga. Sehingga kadang-kadang rumah yang punya masjid itu di dalam masjidnya itu. Halaman rumahnya itu masjid. Bahkan sampai kadang-kadang kalau meninggal dunia dimakamkannya juga di masjid itu. Jadi waktu awal-awal saya di Jakarta itu agak kaget juga kok ada kuburan di dalam masjid. Itu saya tanya ini apa? Ini yang punya. Nah, kalau orang Muhammadiyah bangun Masjid Istiqlal, nanti Pak Ketua Cabang dimakamkan di sini. Oh enggak boleh. Enggak boleh. Nah, itulah yang menjadi ciri Muhammadiyah. Dan itu yang menjadi alasan mengapa banyak orang ketika beramal, wakaf, infak, sedekah itu memilih ke Muhammadiyah. Saya punya kawan seorang miliarder. Miliarder itu artinya pendapatannya itu bermiliar-miliar. Dia punya perusahaan batu bara. Nih batu bara ini beda dengan api neraka bukan ya. Walaupun mungkin sebagian pengusaha batu bara itu masuk neraka karena merusak alam. Ini pengusaha batu bara yang soleh gitu. Dia punya perusahaan batu bara, tapi dia juga menempatkan dirinya sebagai pegawai di perusahaannya itu. Supaya yang ngelola itu orang lain, tapi dia pegawai di perusahaan itu. Dia gajinya per bulan itu Pak 6 miliar. Sesasi bayarannya 6 miliar. Jenengan pinten Bu? 100. Jenengan mungkin sampai kali kula nggih 6 koma nggih. Nggih, angger tanggal 6 terus koma. Sampai kali kula. Tapi hamba Allah ini cerita ke saya,
6 miliar itu Mas Mukti yang saya pakai untuk saya dan keluarga itu hanya 500 juta. Yang 5,5-nya itu dia sumbangkan kemana-mana. Jadi dia per bulan itu nyumbang 5,5 miliar per bulan. Jadi kalau ada orang datang itu semua dikasih sedekah. Itu yang salah satu yang beliau sumbang itu Masjid Mu'alimin Jogja itu. Masjid Mu'alimin itu beliau yang bangun itu 100%. Sama rumah sakit yang di Bandung Selatan itu 100% beliau yang bangun. Yang lainnya juga banyak. Ini kok sampai di sini hubungannya dengan apa tadi? Nah, karena itu kenapa saya tanya kenapa ke Muhammadiyah? Sebab kalau saya beramal ke Muhammadiyah, pengurusnya ganti, sekolahnya masih berlangsung. Pengurusnya ganti, pesantrennya masih berlangsung. Karena itu Muhammadiyah itu menjadi berkembang itu karena amal solehnya itu diorganisasi, ditata dengan namanya good government dan namanya good governance dan clean government. Nah, kalau good governance itu artinya mengelolanya itu dengan cara yang baik. Di organisasi ada strukturnya. Pengurus ini tugasnya apa, ini apa, ada strukturnya. Kemudian clean government, mengelolanya itu bersih. Insya Allah kalau di Muhammadiyah itu tidak ada yang korupsi. Insya Allah kalau di Muhammadiyah itu tidak ada yang dipangan, ditilep, itu tidak ada. Kalau ada di Muhammadiyah yang mangan dan nilep punya amal usaha, itu mesti nanti ketulo-tulo hidupnya itu. Di Muhammadiyah itu tercatat semuanya rapi. Saking rapinya itu kadang-kadang beli kertas 1000 itu juga ada kwitansinya. Kadang-kadang saya pikir mbok yo sewu yo wis gitu kan. Tetapi penyimpangan yang besar itu kan dimulai dari penyimpangan yang kecil. Karena itu orang percaya kepada Muhammadiyah, bahkan tidak hanya orang Islam yang mau membantu lewat Muhammadiyah. Orang agama lain pun itu juga ada yang membantu lewat Muhammadiyah. Di Indonesia Timur, di NTT itu ada orang Katolik memberikan tanahnya untuk Muhammadiyah. Ini saya punya tanah, saya berikan untuk Muhammadiyah, tapi syaratnya harus Muhammadiyah mendirikan sekolah. Wong Katolik duwe tanah diwehke Muhammadiyah kon gawe sekolah. Tapi begitu sudah berdiri, sekolahnya namanya sekolah Muhammadiyah, bukan sekolah Katolik Muhammadiyah, enggak. Itu saking percayanya mereka kepada Muhammadiyah. Tetapi begitu sudah menjadi sekolah, yang sekolah itu tidak hanya orang Islam, enggak hanya orang Muhammadiyah, orang Katolik pun, orang Kristen pun juga sekolah di Muhammadiyah. Jadi di beberapa tempat di sekolah Muhammadiyah Indonesia Timur itu banyak itu yang mahasiswanya, muridnya itu agamanya Kristen. Itu saya penelitian untuk doktor saya itu kan penelitian di Papua, di ND, di Putusipo itu sekolah-sekolah Muhammadiyah yang muridnya itu sebagian besarnya Kristen. Saya tanya kenapa sekolah di Muhammadiyah? Karena sekolah Muhammadiyah itu bagus katanya. Di tempat itu, di sini saya tidak tahu. Sama ya Pak, alhamdulillah ya. Yang kedua katanya ada keluarga itu yang semua anaknya saya lihat itu sekolah di Muhammadiyah. Kata dia selain tadi bagus, yang kedua sekolah di Muhammadiyah itu sekolah beneran Pak. Maksudnya gimana? Diurusi bener. Kalau sekolah lain itu, bahkan dia menyebut sekolah agama tertentu, anaknya berangkat dari rumah pakai seragam tapi nggak sampai sekolahan, sama sekolahnya nggak diurusi itu. Kalau di Muhammadiyah begitu anaknya 2 hari tidak masuk, 2 kali tidak masuk, yang ketiga gurunya mendatangi ke rumah. Saya datangi itu rumah orang tuanya itu pegawai negeri agamanya Kristen, jadi saya masuk rumahnya digonggongi anjing. Dijuguki asu gitu. Tapi anaknya sekolah di Muhammadiyah, bahkan kemudian kakaknya lulus Muhammadiyah itu kuliah di Jogja. Dan saya tanya kenapa ke Jogja? Ya nanti kalau ke Jogja kan Muhammadiyah itu pusatnya Jogja, nanti jaringannya banyak. Saya tanya yang ketiga, apalagi Bu alasannya? Di Muhammadiyah ada bahasa Arab gitu. Oh, tak tanya loh, bahasa Arab itu kan bahasanya orang Islam. Oh enggak, bahasa Arab itu ya bahasanya orang Arab gitu.
Ya bahasa Arab itu bahasanya orang Arab memang, bukan bahasa Islam. Quran memang bahasa Arab, tapi di Arab itu banyak juga orang Kristen, dan Injilnya bahasa Arab. Injilnya orang Kristen Mesir, Kristen Syria itu bilughatil Arabiyah, itu al-Fusha lagi. Bahasa Arabnya bahasa Arab Fusha. Orang-orangnya juga orang Arab, wajahnya wajah Arab. Kalau sini dipanggil Habib itu. Panggil Habib itu mungkin itu. Habib Keribung ya Pak, Habib Keribung itu. Nah, itulah yang menjadi kunci kemajuan Muhammadiyah itu. 100 tahun lebih berdiri, amal usahanya terus berkembang. Sekarang ini perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan yang paling banyak, mungkin paling banyak sedunia itu. Kita punya 171 perguruan tinggi, bahkan punya kampus di Malaysia. Sekolahnya kita punya sekolah di Australia. Sudah punya sekolah di Australia. Nanti kalau Bumi Ayu mau studi banding, jangan ke Jogja, terlalu dekat. Studi bandingnya ke sekolah Muhammadiyah Australia, biar sekalian kelencer begitu. Nabungnya dari sekarang gitu. Kan paling 20 juta saja sampai Australia itu kan. Nanti nggak usah nginep di hotel, nginepnya di markasnya Muhammadiyah Australia. Itu. Ada TK di Mesir, punya TK di Mesir loh Bu. Itu TK-nya menempati apartemen 17 lantai. Cuma sing WM Muhammadiyah 1 lantai saja. Yang lainnya punya orang. Nanti kalau ke Mesir nggak usah nginep di hotel, nginepnya di markas dakwah Muhammadiyah. Ada penginapan yang sekelas hotel. Itulah yang menjadi kunci kenapa Muhammadiyah itu maju, sehingga organisasinya ditata dengan baik, dengan clean government dan good governance, sehingga orang itu tidak curiga, tidak ragu untuk beramal, berbuat baik bersama dengan Muhammadiyah. Tapi lebih dari itu, amal soleh itu adalah perwujudan, amal usaha itu adalah perwujudan dari amal soleh. Sehingga nggak boleh, walaupun good governance dan clean governance, tapi tata kelolanya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip amal soleh di Muhammadiyah. Jangan sampai luarnya Muhammadiyah, dalamnya tidak Muhammadiyah. Jangan sampai antara bungkus dengan isinya itu berbeda. Yang boleh begitu tuh hanya kalau Idul Fitri saja. Bungkusnya Khongguan, istrinya peyek. Enggak apa-apa kalau begitu. Saya juga begitu di rumah itu. Iya. Dalamnya kerupuk, luarnya Khongguannya enggak apa-apa. Tapi kalau amal usaha Muhammadiyah enggak boleh begitu. Namanya Muhammadiyah, dalamnya harus sesuai dengan amal Muhammadiyah. Ini yang menjadi kunci. Kenapa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini kan kita seringkali kurang percaya diri. Ini tadi kan saya perhatikan yang sebelah masjidnya sudah adzan, yang kita belum. Ini kan karena mengikuti faham agama Muhammadiyah. Karena makna fajar itu setelah dipahami menurut pengertiannya dan menurut penetapannya berdasarkan ilmu, ternyata kecepatan yang versi pemerintah itu. Akhirnya kita putuskan 8 menit sesuai dengan imsakiyah, itu pakai ilmu. Dan ternyata ada penelitian Pak Bu, yang penelitian ini malah Kementerian Agama. Ditanya beberapa orang itu, berapa ribu orang responden itu yang ngaku Muhammadiyah itu hanya 15%. Yang lainnya berarti tidak Muhammadiyah. Tapi ketika ditanya mengenai sholat subuh, itu 42% setuju dengan Muhammadiyah. Berarti banyak orang tidak Muhammadiyah itu setuju juga dengan Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang orang Muhammadiyah nggak percaya diri dengan apa yang menjadi manhaj Muhammadiyah. Denenya orang ana kancane ki gitu. Dewekan. Kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyaknya orang yang mendukung. Kebenaran itu tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengikuti. Bahkan Quran itu menegaskan banyak kelompok yang besar itu kalah oleh kelompok yang kecil kan.
Karena itu warga Muhammadiyah harus yakin dengan manhaj Muhammadiyah itu. Ternyata Bapak Ibu, masa Covid itu kemarin ya, itu kan kita diberikan tuntunan tarjih. Sholatnya sementara direnggangkan. Ada juga yang nggak mau karena memahami sawu sufufakum itu, tapi tidak melihat maqasidus syariah. Semua ibadah itu kan ada maksudnya, dan ibadah itu kan harus tadi mendatangkan maslahat. Jangan orang beribadah justru yang terjadi adalah mafsadat. Ada ngeyel juga, sebagian yang ngeyel juga Muhammadiyah juga itu. Wes kelale di sini juga ya. Tapi ternyata banyak orang yang mengapresiasi Muhammadiyah itu karena beragama itu harus dengan ilmu. Beragama itu tidak boleh ekstrim, tidak boleh huluwun fil ibadah. Makanya beberapa ibadah itu kan ada rukhsahnya. Beberapa ibadah itu ada istisnanya, ada perkecualiannya. Gitu. Kenapa orang itu boleh tidak berpuasa? Itu kan untuk keselamatan manusia. Karena apa? Allah tidak membebani manusia melainkan menurut kemampuannya. Sehingga yang bepergian, yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti mengqadha pada hari lain. Yang memang sudah betul-betul tidak kuat, ya tidak usah puasa. Karena kalau nanti puasa kemudian meninggal dunia, itu bukan tujuan dari syariat itu. Syariat itu tujuannya untuk membuat manusia itu menjadi hidup yang bahagia, hidup yang selamat. Oleh karena itu, maka agama memberikan kepada kita tuntunan beribadah yang sesuai dengan ilmu. Ini kan agak miring sedikit. Ini yang nyuruh siapa miring ini? Ya kan? Kenapa begitu? Karena Quran menyebutkan syatrul masjidil haram. Kalau syatrul masjidil haram itu harus menghadap lurus ke Masjidil Haram, udu madhep ngulon. Karena kita sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat. Nah, kiblat itu ya Masjidil Haram, Ka'bah di dalamnya. Nah, mana arahnya yang menentukan adalah ilmu. Berapa derajat? Kemudian ditentukan, oh derajatnya ini pakai kompas tuing, ketemulah miring begini ini. Bukan karena imamnya dari Jakarta terus dimiringkan, bukan begitu. Enggak kan? Bukan begitu. Sehingga beribadah itu diperkuat dengan ilmu. Muhammadiyah itu menggunakan pendekatan namanya bayani, itu menggunakan dalil-dalil nakli, dan burhani itu menggunakan dalil-dalil akli. Pakai ilmu pengetahuan. Itu luar biasa Muhammadiyah diapresiasi itu. Contoh bagaimana beragama yang berkemajuan. Makanya kalau menetapkan awal akhir Ramadan, Muhammadiyah pakai hisab, dan itu mesti benar insya Allah. Kalau soal hilalnya sudah terlihat dan belum, itu bisa jadi perdebatan. Karena hilal itu kan munculnya sebentar, seret terus hilang meneh. Tidak kemudian seret terus nongol lagi, nongol itu enggak. Hilang. Jadi tanggal 1 hilal itu begitu sudah muncul sekedap, begitu matahari terbenam itu, setelah itu nggak terlihat lagi. Makanya membuktikan hitungan yang benar mana bukan tanggal 1-nya mana, tapi nanti bulan purnamanya itu. Karena purnama tidak pernah berdusta. Wah, gitu kan. Nah, kalau sudah bulan purnama itu semuanya terlihat bunder keseret tanggal piro. Dan Muhammadiyah menggunakan ilmu hisab itu bukan bid'ah, karena Quran mengisyaratkan dan memerintahkan secara tidak langsung supaya kita ini menggunakan hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Itu ayatnya itu, salah satunya. Ayat yang lainnya juga banyak. Loh, Nabi kan tidak pakai hisab. Memang pada waktu itu belum ada ilmu hisab. Makanya ketika Nabi itu menetapkan menggunakan melihat langsung itu, ada hadisnya, yang hadis ini sahih. Ya, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la naksubu. Kami ini umat yang tidak memiliki ilmu yang tinggi. Kami nggak mampu menulis dan kami nggak mampu berhitung dan membuat perhitungan kalender.
Asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu kira-kira segini dan segini. Nabi sambil menunjukkan isyarat dengan tangannya, marrotan tis'a wa ishrin wa marrotan salasin. Kadang-kadang bulan itu 29, kadang-kadang bulan itu 30. Kenapa pakai begitu? Karena ilmunya belum ada. Kalau sekarang Muhammadiyah ditanya kapan Idul Fitri tahun 1450 Hijriah, sudah tahu. Karena apa? Peredaran matahari, bumi dan bulan itu mengikuti takdir Allah. Kalau takdir Allah diketahui manusia, maka manusia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Bu Bidan ini begitu ada yang mengaku haid terlambat, langsung ditanya terlambatnya sejak kapan. Setelah itu nanti tahu, oh ini ibu hamil positif. Nanti lahirnya kapan? Kira-kira tanggal sekian. Itu kira-kira benar apa keliru, Bu? Sebagian besarnya benar. Karena ilmu tentang perkembangan janin manusia ini diketahui oleh yang punya ilmu. Kalau saya ini dokternya bingung karena perutnya gede, di USG nggak ada isinya. Gede terus nggak ada isinya, dokternya bingung. Di USG bolak-balik maning ora ono isine katanya begitu. Nah, karena itu maka Muhammadiyah itu begitu di dalam beramal. Amal soleh itu adalah amal yang dikelola secara profesional, tapi juga amal yang gerakannya harus sama dengan prinsip amal soleh menurut Muhammadiyah. Jadi kalau luarnya Muhammadiyah, dalamnya juga Muhammadiyah. Yang di dalam itu siapa saja boleh. Sama dengan orang naik pesawat, ya kan? Kalau sudah naik pesawat itu penumpangnya kan siapa saja. Tetapi aturan di pesawat itu ya mengikuti pilotnya, mengikuti pramugarinya. Ngerti Pak Bu nggih? Enggak boleh jenengan tiketnya ekonomi duduknya di depan, enggak boleh gitu. Makanya dulu enten guyon, tapi niki guyon nggih. Wonten kiai gede ing daerah pundi ngoten niku, mergane mlebote niku riyen terus lungguh teng ngarep. Oh, biasanya kiai kan teng ngajeng gitu. Wah, ini suruh pindah belakang enggak ada yang bisa dan enggak ada yang mau. Oh, karena niku kiai gede. Nah, terus enten pramugari sing serodok pinter. Ditanya Pak Yai mau kemana? Mau ke Mekah. Oh, kalau ke Mekah duduknya belakang, yang depan ini ke Belanda katanya. Baru mau pindah ke belakang. Tapi niki guyon mawon nggih, mboten tenanan. Guyon mawon. Akhirnya pindah, Pak. Oh, pengen haji nang Mekah lungguhe ning ngarep. Tapi nek kiainya pinter niku ngeyel meleh. Ndak apa-apa saya ke Mekah lewat Belanda. Kan bisa ke Mekah lewat Belanda kan? Bisa. Banyak orang Indonesia yang kalau haji itu pengen cepet itu ke luar negeri. Jadi pas di luar negeri dia berangkatnya dari luar negeri, nggak berangkat dari Indonesia. Itu nggak perlu ngantri 20 tahun itu. Teman-teman saya yang kuliah di luar negeri itu kalau haji selama dia di luar negeri dia usahakan bisa haji. Malah waktu saya ke Kuwait itu malah ada yang sampai haji 8 kali pakai mobil. Nah, Kuwait sampai Arab Saudi kan paling berapa jam? 8 atau 10 jam pakai mobil itu. Sama dengan Jakarta Brebes. Kalau nggak pakai macet. Nah, kalau pakai macet seperti Brexit dulu itu bisa 2 hari sampai Brebes itu. Nah, begitulah Muhammadiyah itu berkembang. Tapi yang paling penting lagi amal-amal itu adalah yang bermanfaat. Bayangkan kalau Muhammadiyah nggak mendirikan sekolah, berapa banyak orang yang tidak tertampung. Bayangkan kalau Muhammadiyah nggak mendirikan rumah sakit, nggak ada panti asuhan, nggak ada gerakan ekonomi, umat ini lumpuh. Nah, itulah yang menjadi kunci kenapa Muhammadiyah itu bertahan. Karena sekarang sudah jam 6, sudah 1 jam saya ceramah ini. Kerasa ini kaki saya sudah terasa, makanya saya nggak mau duduk. Makanya kaki saya nggak mau duduk itu. Mari kita warga Muhammadiyah ini senantiasa istiqomah. Muhammadiyah itu punya manhaj. Manhaj itu adalah amalan yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang makbulah. Tadi saya membaca surat Al-Maidah 48 itu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, bagi tiap kelompok itu kami jadikan syir'ah, jalan yang panjang, dan manhaj, jalan yang terang. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah itu menghendaki,
dijadikan kamu itu umat yang satu saja, kabeh podo wong Islam itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kenapa seperti itu? Liyabluwakum fima atakum. Allah tuh berkehendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Menguji kamu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Dan oleh karena itu di tengah perbedaan yang ada, fastabiqul khairat, kamu hendaknya senantiasa berusaha menjadi yang terbaik. Oleh karena itu maka Muhammadiyah ketika beramal soleh tidak usah menjelek-jelekan yang lainnya, nggak usah menyerang-nyerang yang lainnya. Fastabiqul khairat itu menutup ceramah saya ini, kalau saya ibaratkan seperti guru matematika itu ngajari saya itu, ada seorang guru matematika buat garis 100 cm. Nah, buat garis 100 cm. Kemudian guru matematika itu memerintahkan kepada muridnya, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek. Perintahnya, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek. Jadi garis yang 100 cm itu, siapa yang bisa membuat lebih pendek. Ada murid maju yang 100 cm dikurangi jadi 90. Leres apa mboten niku, Bu? Leres nggih? Nggih. Berikutnya karena itu sama gurunya itu didiemin saja, gurunya nggak bilang benar apa salah, disuruh murid yang lain kurangi lagi sampai garisnya mentek. Akhirnya ada seorang murid yang cerdas, tapi namanya tidak Abdul Mukti. Murid cerdas itu kemudian maju, dia bikin garis 120 cm. Dan itulah yang benar, karena perintahnya bukan memendekkan garis, tetapi membuat garis itu lebih pendek. Jadi kalau ada gurunya tidak membuat garis 100 cm, kemudian dia bikin 120 cm, maka 120 cm itu lebih panjang daripada 100 cm. Itulah fastabiqul khairat. Gitu. Karena itu Muhammadiyah, orang lain berbuat baik, kita berbuat yang lebih baik. Nah, dan itulah prinsip di mana kita ini menjadi hebat, bukan karena lawannya itu sudah tele-tele, tetapi karena kita punya lawan yang kuat. Nah, itulah prinsip Muhammadiyah di dalam berfastabiqul khairat, dan itulah yang menjadi sebab kenapa Muhammadiyah itu alhamdulillah sudah 100 tahun lebih tetap bertahan, 100 tahun lebih terus berkembang. Anggotanya juga alhamdulillah juga insya Allah juga terus bertambah. Malah sekarang ini kami sedang diskusi di PP Muhammadiyah. Mungkin diskusi ini nanti kami bahas di muktamar karena harus merubah anggaran dasar. Kan selama ini di anggaran dasar itu tertulis anggota Muhammadiyah itu adalah warga negara Indonesia. Sementara setelah Muhammadiyah ini menjadi organisasi dunia, itu banyak orang yang warga negaranya itu bukan warga negara Indonesia tetapi menjadi anggota Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah Australia itu banyak itu yang warga negara Australia anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah Jepang itu juga ada banyak yang warga negara Jepang jadi anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah Inggris lebih banyak lagi yang orang Inggris, warga negara Inggris jadi anggota Muhammadiyah. Nah, kalau memang seperti ini kenyataannya, berarti kan harus dirubah anggaran dasarnya itu. Karena itu tadi saya katakan di depan, Muhammadiyah itu bukan organisasi ecek-ecek, bukan organisasi kaleng-kaleng, organisasi tingkat dunia. Sehingga karena itu warga Muhammadiyah harus percaya diri bahwa Muhammadiyah itu organisasi yang besar, organisasi yang kawannya banyak, dan insya Allah organisasi yang manhajnya dasar dalam kita beramal dan beribadah insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini, tidak akan saya teruskan lagi supaya nanti masih ada bahan untuk ceramah yang berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga pada waktunya kita kembali ke hadapan Allah, kita kembali dalam keadaan iman dan Islam. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.